Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ahamul Karimah, NIM 18 0321110064, Program Studi Agribisnis Mata Kuliah Penyuluhan Pertanian. Di sini saya akan menjelaskan tentang program-program penyuluhan pertanian yang bertemakan pendekatan peran penyuluh dalam pengembangan kelompok tani di Desa Tempuran, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi. Yang pertama, ada gambaran umum. Di gambaran umum terdapat karakteristik wilayah Desa Tempuran. Karakteristik wilayah di Desa Tempuran memiliki luas wilayah 1.154.690 hektar yang mempunyai jarak tempuh untuk menuju ke kabupaten sekitar 21 km. Di Desa Tempuran terdapat beberapa desa yang berada di sebelah utara, yaitu Desa Ndawu, di sebelah timur yaitu Desa Kresian, di sebelah selatan yaitu Desa Geneng, di sebelah barat yaitu Desa Semen. Yang kedua, ada karakteristik penduduk. Karakteristik penduduk di Desa Tempuran berjumlah 12.105 jiwa dengan rincian 5.681 laki-laki dan 6.424 perempuan. Kebanyakan di Desa Tempuran bekerja di sektor pertanian yang berjumlah 11.629 orang. Untuk yang berdagang berjumlah 190 orang, yang bekerja sebagai PNS atau TNI berjumlah 280 orang. Dan sisanya bekerja di sektor lainnya berjumlah sekitar 13 orang. Yang ketiga, ada karakteristik pertanian. Karakteristik pertanian di Desa Tempuran dibagi menjadi lahan pemukiman dan perkarangan sejumlah 6.080 hektar. Untuk pertanian sejumlah 6.030 hektar. Perkebunan atau pertegalan sejumlah 2.320 hektar. Selanjutnya, sawah bengkok sejumlah 32,8 hektar. Kemudian tanah kas desa sejumlah 120 hektar, dan untuk lahan fasilitas umum sejumlah 40,107 hektar. Yang keempat, ada kelembagaan. Kelembagaan yang tersedia di Desa Tempuran yaitu 1 unit pasar umum, 3 unit kios saprodi, dan 24 unit penggilingan padi. Di Desa Tempuran juga memiliki tunjangan lembaga keuangan yang berupa KUD atau Koperasi Unit Desa. Kemudian ada sarana bank yang berada di kecamatan, sarana pendidikan yang berjumlah 3 unit SD, dan sarana kesehatan yang berupa puskesmas. Yang kelima, potensi. Potensi di Desa Tempuran yaitu memiliki produktivitas padi tertinggi di Kabupaten Ngawi. Yang keenam, ada kinerja kelompok tani. Kinerja kelompok tani di Desa Tempuran memiliki pengembangan terhadap modal kelompok tani yang berada di desa tersebut, dan untuk meningkatkan kesejahteraan petani untuk menumbuhkan sektor pertanian serta berkembangnya ekonomi di wilayah Desa Tempuran. Dan ada isu permasalahan di lokasi penyuluhan. Yang pertama, rendahnya kesadaran petani dalam berkelompok dan kebersamaan usaha dalam mengerjakan usaha. Yang kedua, rendahnya pengalaman dan keterampilan petani dalam beragribisnis. Yang ketiga, kesibukan masing-masing pengurus dan anggota kelompok tani, walaupun sudah ada jadwal pertemuan rutin yang telah disepakati oleh kelompok tani. Yang keempat, adanya administrasi keuangan yang belum maksimal dalam perinciannya. Yang kelima, jalinan kemitraan kelompok tani yang masih terbatas dengan pihak luar atau pelaku agribisnis, sehingga belum sepenuhnya unit usaha kelompok tani bekerja sama dengan pihak luar. Di kelima isu tadi, salah satunya perlu dipecahkan, yaitu jalinan kemitraan kelompok tani yang masih terbatas dengan pihak luar atau pelaku agribisnis. Di sini ada cara penyelesaiannya, yaitu dengan cara mencari informasi jalinan kemitraan yang tepat dan lebih luas untuk kelompok tani dengan pihak luar dan pelaku agribisnis, terutama untuk unit usaha pengelolaan dan permodalan, sehingga
unit usaha kelompok tani ini diharapkan dapat menjalin kemitraan untuk mendukung atau meningkatkan kemampuan dan keterampilan petani. Peran penyuluh terhadap kelompok tani yaitu memberi materi tentang motivasi kelembagaan dan peran penyuluh. Yang pertama ada motivasi. Motivasi ini diberikan kepada kelompok tani untuk membantu dan memberikan masukan dalam meningkatkan hasil produksi yang diusahakan. Edukator yang berguna untuk meningkatkan pengetahuan petani terhadap ide baru dan melatih keterampilan petani terhadap ide baru. Kemudian ada komunikator yang berguna untuk membantu percepatan arus informasi terhadap petani. Kemudian ada organisator yang berguna untuk membantu belajar kelompok tani. Ada materi kelembagaan. Materi kelembagaan ini diberikan kepada kelompok tani untuk memberikan kesempatan kepada kelompok tani untuk bertanya satu sama lain dalam hal yang berhubungannya dengan usaha tanaman padi dan adanya praktek yang dilakukan di lapangan sehingga kelompok tani berkumpul dan saling mengajarkan satu sama lain. Yang ketiga ada materi peran penyuluh. Peran penyuluh ini sebagai pembimbing petani, organisator, dan dinamisator, serta penghubung antara lembaga penelitian dengan petani. Dapat peta konsep di dalam program-program penyuluhan terhadap pengembangan kelompok tani di desa tempuran. Yang pertama ada penguatan peran penyuluh. Penguatan peran penyuluh ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan pengetahuan penyuluh mengenai petani beragribisnis. Kedua, melakukan pelatihan terhadap kelompok penyuluhan. Kemudian ada dukungan lingkungan. Dukungan lingkungan ini petani harus mendapat dukungan terhadap keluarga, dukungan terhadap lembaga pemerintahan, dukungan terhadap tokoh masyarakat. Kemudian ada peningkatan motivasi terhadap kelompok tani. Tujuannya ini dapat meningkatkan SDM dalam bidang pertanian dan kelompok tani. Yang kedua, peningkatan pelatihan agar tercipta kebersamaan. Yang ketiga, untuk peningkatan dalam menjalin kemitraan di luar. Peningkatan karakteristik penyuluh. Di karakteristik penyuluh ini diharapkan kemampuan untuk mempengaruhi, kemudian kemudahan pendistribusian informasi ke petani. Yang ketiga, pemahaman dan keterampilan agribisnis. Setelah itu, ada peningkatan karakteristik kepada kelompok tani. Ini untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam bidang pertanian dan kelompok tani. Yang kedua, kemudahan perbaikan dalam pengetahuan dan pengembangan kelompok tani. Yang ketiga, pemanfaatan kualitas dan kuantitas pertanian. Ada rencana program-program untuk pengembangan kelompok tani di desa tempuran. Yang pertama, ada kegiatan penguatan motivasi. Ini dilakukan dengan FGD mengenai pentingnya pertanian bagi kehidupan. Yang kedua, FGD bahwa pertanian itu berprofit besar. Ini akan dilaksanakan bulan Februari sampai bulan April 2021. Yang kedua, ada kegiatan kelembagaan yang berupa FGD pentingnya kelembagaan pertanian. Ini akan dilaksanakan bulan Juni 2021. Yang ketiga, ada penyuluhan dari Dinas Pertanian yang akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2021. Yang keempat, ada kegiatan silaturahmi antar petani untuk melakukan perkumpulan dan sharing-sharing terhadap kelompok tani. Pelaksanaan ini dilakukan tiap bulan sekali oleh kelompok tani. Terlaksananya perencanaan kegiatan tersebut, kami mengharapkan para petani desa tempuran agar lebih paham dan sadar akan pertanian itu penting dan pertanian itu bisa menghasilkan profit yang besar. Dengan hal itu, nantinya
juga bisa meningkatkan perekonomian di Kabupaten Ngawi dan bisa memberi contoh bagi petani-petani atau kelompok tani di daerah lain. Cukup sekian program-program yang saya paparkan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah, waridul wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.